Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Septia Renita dengan NPM 2051020221, Amanda Mayang Ragitia dengan NPM 2051020240, dan saya Kiki Ening Tias dengan NPM 2051020244. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi bab 4, yaitu teori perilaku konsumen. Pendekatan marginal utility atau MU. Pendekatan ini merupakan cara melihat bagaimana konsumen berperilaku dalam memutuskan jumlah barang yang akan dikonsumsi. Untuk memperjelas, seperti yang dinyatakan oleh hukum permintaan, adalah menggunakan pendekatan marginal utility yang bertitik tolak pada anggapan kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang, atau dengan satuan lainnya, sehingga utility bersifat kardinal. Pendekatan MU memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, utility dapat diukur dengan uang. Yang kedua, hukum Gaussian tetap berlaku, the law of diminishing marginal utility. Yang ketiga, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Selanjutnya nilai guna total dan guna marginal. Dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Nilai guna total atau total utility mengandung arti jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal atau marginal utility berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan satu unit barang tertentu. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility berbunyi, tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila barang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, yang pada akhirnya menambah nilai guna akan negatif. Baiklah, akan saya beri contoh. Di sini ada tabel. Misalnya, saya ini suka mangga. Suatu hari saya ke tukang buah beli mangga, dan saya makan satu buah, dan pada saat saya makan satu buah, saya mendapatkan kepuasan sebanyak 30 buah. Marginal utility-nya 30. Karena saya suka mangga, saya beli lagi menjadi 2 buah, dan total utility bertambah, semula 30 menjadi 50, dan MU-nya 20. Karena saya menyukai mangga, saya terus membeli mangga dan total utility terus bertambah. Saat di mangga ke-9, saya merasa sudah enak. Jadi total utility saya berkurang sampai buah ke-11. Total utility saya pada buah ke-11 79, dan karena berkurang dari 86 ke 79, maka MU-nya minus 7. Nah, bisa kita lihat pada kurva total utility. Pada saat mangga yang pertama sampai mangga ke-8, saya terus mendapatkan kepuasan, sehingga diagonal menuju ke atas. Pada saat mangga ke-9 sampai ke-11, saya merasa enak, sehingga total utility saya berkurang. Jadi, diagonal menuju ke arah bawah. Lalu bisa kita lihat pada kurva MU yang semula nilai guna marginalnya 30 menjadi minus 7, maka arah diagonal dari atas menuju kanan bawah. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Gaussian, the law of diminishing marginal utility. Selanjutnya nilai guna total maksimum. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat dinikmati, atau setiap orang akan berusaha memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Ada perbedaan, kalau harga setiap barang bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum, apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besar. Sebaliknya, jika dari berbagai macam barang, maka berbedalah nilai guna yang dicapainya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar barang yang dikonsumsikan akan memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna sama besarnya. Selanjutnya, teori nilai guna dan teori permintaan. Faktor penyebab permintaan berubah ke atas. Yang pertama, efek penggantian atau substitution effect. Yang kedua ada efek pendapatan atau income effect.
Perubahan harga suatu barang merubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Jika harga meningkat, nilai guna per rupiah yang diwujudkan barang tersebut menjadi bertambah sedikit. Jika barang-barang lainnya tidak mengalami perubahan harga, perbandingan di antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya tidak mengalami perubahan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi bertambah sedikit. Jika penurunan harga menyebabkan pendapatan real bertambah. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah teori nilai guna yang dapat digunakan untuk menerangkan kepada kita tentang wujud, kelebihan, kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya yaitu perubahan di antara keputusan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Contoh surplus konsumen seperti seseorang konsumen yang akan membeli satu durian di pasar yang cukup besar apabila harganya 1.500. Dan sesampainya di pasar, dia mendapatkan bahwa durian yang diinginkannya hanya berharga 1.000. Jadi ia dapat memperoleh durian yang diinginkannya dengan harga 500, lebih murah daripada harga yang sudah diperkirakannya. Surplus konsumen wujud sebagai akibat daripada nilai guna marginal yang semakin sedikit. Harga satuan barang berkaitan dengan nilai guna marginalnya. Berikut contoh surplus konsumen yang diminati. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi 6 buah durian dan surplus konsumen yang dinikmati oleh pembeli durian tersebut cukup banyak. Pendekatan indifferent kurva. Analisis kurva kepuasan suatu perkara yang tidak mudah diukur dan dianalisis ini meliputi dua macam kurva, yaitu kurva sama dan kurva garis anggaran pengeluaran. Yang pertama, asumsi indifferent kurva atau IC. Konsumen mempunyai pola referensi akan masing-masing konsumsi, misalnya X dan Y, dalam bentuk indifferent map atau kumpulan indifferent. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, dan konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. Yang kedua, ciri-ciri kurva. Kurvanya turun dari kiri atas ke kanan dan ke bawah, cembung ke arah original, tidak saling berpotongan. Yang terletak di kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Untuk memahami ciri-ciri kurva indifferent dan kumpulan kurva indifferent tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga yaitu garis anggaran pengeluaran. Dengan kurva indifferent saja belum dapat menunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk menikmati berbagai gabungan barang yang diperoleh. Dalam kenyataan konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan. Setiap konsumen menghadapi persoalan bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatannya yang ada sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum. Untuk itu, perlu menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan berbagai gabungan barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Di sini ada tabel dan kurva. Dari gambar kurva di samping, titik A, B, C, D, dan F adalah titik-titik yang menggambarkan gabungan makanan dan pakaian seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut adalah garis anggaran pengeluaran. Titik-titik pada garis tersebut gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan menggunakan uang yang ada di tangan konsumen. Selanjutnya yaitu yang keempat,
Akibat perubahan harga price effect dan perubahan pendapatan income effect. Yang A. Efek perubahan harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya, guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Harga merupakan faktor yang paling menarik dari suatu perubahan yang dihadapi oleh konsumen. Di sini harga-harga barang yang kita bicarakan relatif berubah, tetapi tidak ada variasi kompensasi pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan nyata konsumen bisa naik atau turun. Pendapatannya dalam bentuk uang memberikan kepuasan yang lebih besar dan lebih kecil daripada sebelumnya karena harga-harga telah berubah. Perubahan harga satu barang dengan pendapatan yang tidak berubah menyebabkan garis anggaran berputar kira-kira satu potongan. Apabila harga makanan dan pakaian jauh, maka garis anggaran berputar keluar. Namun jika harga naik, maka garis itu berputar ke dalam. Yang B yaitu efek perubahan pendapatan. Untuk efek perubahan pendapatan, maka jika pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Yang kelima yaitu kepuasan total maksimum tercapai apabila dicapai dengan anggapan bahwa konsumen mempunyai uang atau penghasilan atau budget yang cukup untuk dibelanjakan untuk setiap barang sampai marginal utility setiap barang sampai dengan harga masing-masing barang. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.